Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Fadilah dari kelas PAI 6A Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai transforming karakter, transforming belief, dan kaitannya dengan soft skill. Langsung saja, saya akan menjelaskan pengertian dari transforming karakter. Nah, transforming karakter sendiri merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan diri berdasarkan pemahaman tentang potensi diri yang positif dan mampu meningkatkan kepercayaan diri, sehingga dapat merubah keadaan diri yang sebelumnya hanya bermanfaat bagi sedikit orang menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Dengan adanya transforming karakter ini, lebih meyakinkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tentunya terus-menerus berusaha dalam melakukan hal yang baik dan lebih positif. Ada beberapa strategi transforming karakter menurut McGraw. Nah, apa saja sih strategi dari transforming karakter ini? Yang pertama, yaitu menjadi diri sendiri yang khas. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat meniru secara persis bagaimana kepribadian kita, bagaimana karakter kita, dan tidak seharusnya juga kita meniru persis orang lain gitu. Kita ya kita, orang lain ya orang lain. Bagaimanapun kerasnya kita berusaha untuk menjadi orang lain, lebih baik kita menjadi pribadi kita sendiri. Nah, setiap orang itu mempunyai pribadi dan ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, berkembang terus-menerus. Tentunya di dalam lingkungan sekitar ataupun di dalam lingkup pertemanan, kita akan menemui banyak orang yang dengannya kita bisa bertukar pikiran, berbagi pengalaman, entah itu pengalaman hidup, pengalaman dia dalam bekerja, atau pengalaman dia dalam mengikuti jenjang pendidikan, entah itu kuliah atau jenjang pendidikan dia sewaktu SMA, itu juga bisa menjadi pengalaman baru untuk kita. Nah, di mana pengalaman baru tersebut dapat membuat kita semakin berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Nah, memang bisa ya, hanya karena pengalaman baru kita bisa dapat berkembang menjadi yang lebih baik lagi. Tentu saja bisa, karena kita bisa memetik pelajaran dari pengalaman baru tersebut dan mengambil hikmahnya. Itu mengapa pengalaman bisa membuat kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, menjadi menarik. Nah, untuk menjadi seseorang yang menarik, kita bisa mengeksplor kemampuan kita, mengeksplor potensi kita, menyadari kekurangan, kemudian menutupinya dengan hal-hal yang baik yang ada pada dalam diri kita dan menonjolkan sisi lebih untuk membuatnya menjadi menarik. Yang keempat, yaitu bertanya pada diri sendiri. Nah, mengapa kita harus bertanya pada diri kita sendiri? Nah, yaitu guna lebih mengenal lebih dalam apa yang ada pada diri kita. Apa yang ada dalam diri kita seperti potensi, kemampuan. Nah, seperti contohnya, hal apa ya yang paling berharga dalam hidup saya? Tanpa kita sadari, dengan dialog seperti itu, secara tidak langsung, kita juga sudah mengetahui jawabannya. Intinya, dari poin yang keempat ini mengenai bertanya pada diri sendiri, yaitu agar kita dapat mengenal diri kita lebih dalam lagi. Begitu ya. Poin yang kelima yaitu bersahabat. Nah, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tentunya kita akan memerlukan persahabatan atau lingkup persahabatan. Nah, karena kita perlu bertukar pikiran untuk mengambil keputusan dalam setiap hal yang ada di hidup kita. Mengapa kita perlu adanya persahabatan atau teman dekat seperti seorang sahabat yang siap untuk mendengarkan keluh kesah kita, memberi masukan ketika kita ada masalah, menjadi tempat kita bercerita mengenai segala hal yang terjadi di hidup kita. Itulah mengapa kita perlu mempunyai seorang sahabat atau lingkup persahabatan. Yang keenam, yaitu mendukung orang lain.
Artinya, dalam lingkungan sekitar atau dalam lingkup pertemanan, kita harus saling mendukung, mensupport, memberi motivasi, menyemangati, agar orang tersebut juga akan melakukan hal yang sama terhadap kita. Mereka akan memberikan dukungan, terus memberikan semangat, motivasi kepada diri kita agar diri kita bisa mengevaluasi untuk kedepannya, untuk kehidupan kita yang lebih baik daripada sebelumnya. Poin yang ketujuh yaitu mengembangkan talenta. Nah, dalam mengembangkan talenta ini, kita bisa mengikuti segala kegiatan yang sesuai dengan apa yang sudah kita kuasai. Mengikuti kegiatan sesuai potensi kita, sesuai kemampuan kita, dan juga mengikuti kegiatan yang bermanfaat tentunya bagi diri kita. Poin yang ke-8 adalah menjaga kondisi fisik. Dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat, kita juga harus menjaga kondisi fisik agar tetap sehat dalam menjalani kehidupan. Yang ke-9 yaitu berbagi dengan orang lain. Nah, berbagi di sini bukan hanya memberikan barang atau makanan saja. Kita juga bisa memberikan kebahagiaan pada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara yang sederhana, misalnya hanya dengan mendengarkan orang itu bercerita atau mengajak dia pergi ke taman rekreasi. Itu juga sudah memberikan kebahagiaan ya untuk orang-orang terdekat kita. Poin yang ke-10 yaitu berusaha untuk tidak tenggelam. Maksudnya adalah jika kita sedang berada dalam keadaan yang sulit ataupun dalam keadaan terpuruk, kita jangan berlarut-larut dalam keadaan tersebut. Kita harus bangkit, memulai semuanya dari awal, memulai kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian tentang transforming belief. Nah, transforming belief ini merupakan keyakinan kita terhadap kemampuan diri kita sendiri yang sangat berdampak pada aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan yang kita miliki bisa berdampak negatif ataupun berdampak positif tergantung dari cara kita memanfaatkannya. Adapun yang mengartikan transforming belief ini merupakan penanaman kepercayaan. Penanaman kepercayaan pada kehidupan yang kita jalani. Nah, keyakinan atau transforming belief ini didasarkan pada 4 hal. Yang pertama, pengalaman akan kesuksesan. Nah, pengalaman yang berhubungan dengan kesuksesan adalah sebuah yang paling besar pengaruhnya terhadap keyakinan individu. Nah, karena pengalaman tersebut merupakan pengalaman yang didasarkan pada pengalaman autentik. Materi yang terakhir yaitu mengenai kaitan antara transforming karakter dan transforming belief dengan soft skill. Yang pertama, kaitan antara transforming karakter dengan soft skill. Nah, kemampuan untuk merubah diri adalah sesuatu yang sangat penting dalam pengembangan kualitas manusia atau sering disebut dengan soft skill. Maka, karakter ini mempunyai sebuah nilai yang mendasar untuk mempengaruhi segenap pikiran, tindakan, dan perbuatan setiap insan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peranan soft skill ini dalam kaitannya dengan karakter sangat berhubungan ya, di mana soft skill ini merupakan perilaku personal atau interpersonal untuk mengembangkan kepribadian seseorang untuk lebih mempunyai akhlak yang mulia. Penanaman soft skill diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang memiliki kompetensi personal dan sosial sehingga menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang baik dan lebih untuk melakukan hal-hal yang lebih positif. Yang kedua yaitu pengalaman dari individu lain. Nah, orang lain atau lingkungan seseorang akan mempengaruhi satu sama lain, di mana individu tersebut akan melakukan pengamatan terhadap individu yang satu dengan yang lainnya mengenai suatu keberhasilan yang telah mereka capai pada bidang tertentu. Nah, hal ini akan berdampak pada keyakinan individu tersebut mengenai kemampuannya. Yang ketiga yaitu persuasi verbal. Nah, persuasi verbal ini merupakan suatu ajakan atau dorongan yang bersifat lisan dan dipergunakan untuk meyakinkan bahwa individu memiliki kemampuan untuk meraih apa yang diinginkannya. Yang keempat yaitu keadaan fisiologis.
Nah, penilaian individu akan kemampuannya dalam mengerjakan suatu tugas sebagian dipengaruhi oleh keadaan fisiologis, di mana keadaan fisiologis ini seperti jantung berdebar, keringat dingin, dan gemetar menjadi isyarat bagi individu bahwa situasi yang dihadapinya berada di atas kemampuannya, atau bisa dibilang demam panggung. Jika kita presentasi atau sedang berpidato di depan halayak, kita akan mengalami keadaan fisik yang sudah saya jelaskan tadi, seperti jantung berdebar, keringat dingin, itu sudah biasa ya. Itu yang disebut dengan keadaan fisiologis. Yang kedua yaitu kaitan antara transforming belief dengan soft skill. Nah, keyakinan yang kita miliki bisa berdampak positif ataupun negatif, tergantung dari cara kita memanfaatkannya dalam mengembangkan kualitas diri atau soft skill. Nah, keyakinan kita terhadap kemampuan diri kita sendiri akan sangat berdampak pada aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi dan informasi, maka tantangan di dalam kehidupan kita pun akan meningkat, akan semakin rumit, akan semakin berdampak pada diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, kita harus beradaptasi, salah satunya dengan merubah dan meningkatkan keyakinan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan memanfaatkan setiap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita agar hidup kita lebih baik daripada sebelumnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.